Shalom. Apa kabar semua? Oke, saya perkenalkan diri saya Sebastian. Saya speaker Anda yang keempat, and tajuk kita pada hari ini adalah mengikuti Yesus lah. Oke, before I proceed with the slide, saya mau tanya, macam mana CG Anda semua? Ada join CG tak? Oke, ada buat satu doh tak? Ada, siapa cakap? Ada. Oke, share me. Adakah doa Anda terjawab? Ada. Doa saya pun terjawab tau. Nanti saya share. Oke. Minggu lepas, 3 minggu lepas, kita ada study 3 pelajaran. Yang pertama adalah apa? Siapa ingat lagi topik yang pertama? Oke, menjadi anak Tuhan. Oke. Dalam kita di sini belajar siapakah itu anak Tuhan, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Tuhan lah, oke. Second topik adalah masa bersama Tuhan. Apa yang kamu belajar? Kita belajar mendengar firman Tuhan. Oke, lagi kedua, kita belajar untuk melakukan saat teduh. Thirdly, bersama Tuhan. Laju belajar tekan. Oke, apa yang dicakap bersama Tuhan itu adalah apa itu keluarga Tuhan dan persekutuan kamu dengan Tuhan lah. Oke, itu yang kita reflect last few weeks. So this week, saya dengan Brother Sadam, saya akan share untuk topik mengikuti Yesus. Oke, alright. 2 sebab mengapa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Oke, dalam sini katakan ada 2 hal. Yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan atas segala perkara. Oke, Yesus adalah Tuhan atas segala perkara. So dalam nota kamu bukan boleh isi jawaban lah. Oke, siapa boleh tolong saya baca nih? Siapa tak tengok saya panggil dia. Sis. Dia volunteer. Oke. Hilang dah. Oke. Tes. Sana ini. Luak, ambil. Nombor. Oke, kita baca sama-sama. Oke, dalam Kolose 1, 16 sampai 18. Kerana melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan di syurga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertakhta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah dicipta melaluinya dan untuknya. Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada di dalamnya. Dan dia ialah kepala kepada tubuh, iaitu jemaah. Dia adalah permulaan, anak sulung yang bangkit dari kematian, supaya dalam segalanya dialah yang terutama. Wow, boleh hafal. Oke. Apabila kita menjadi seorang Kristen, kita telah decide untuk serahkan hidup kita kepada Tuhan. Betul. Bukan kepada girlfriend kita, bukan kepada boyfriend kita, tapi kepada Tuhan, betul. Oke, second verse, Filipi, coba boleh baca. Anda dipilih ya, Tanya. Baca sis. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya berlutut segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Amin. Yesus Kristus adalah siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Yesus Kristus lah. Oke. Alright. Kedua,
Yesus adalah penebus, redeemer. Oke, saya baca 2 Korintus 5:15. Dia telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Oke? Dia hidup bagi siapa? Dia mati bagi siapa? Bagi kita semualah, bagi saya dan Anda semua. Oke, apakah respon kita? Yaitu, Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah Tuhan kamu. Oke, Yesus adalah sahabat saya, Bapa saya, dan Tuhan saya. Oke? Bila kita decide untuk mengikut Yesus, bermakna kita telah menyerahkan kawalan hidup, kontrol kepada Tuhan, dan kita hidup ikut rencana Tuhan. Apa yang akan dimaksud sini? Maksudnya, kita letakkan pribadi kita, kepentingan kita di tangan Tuhan. Oke? Bila kita decide something kan, most of the time, banyak perkara yang kita tidak seperti Tuhan inginkan. Oke? Kita sometimes tend to live ikut cara kita. Tapi, here, today, you akan belajarlah nanti macam mana, ada tips akan diajar untuk kita belajar untuk mengikut Tuhan Yesus. Oke, Yeremia, siapa mau baca nih? Alex. Alex. Oke. Hello. Halo. Coba tuh next. Halo. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang ku buat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengkurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Oke. Yohanes 10:10. Pencuri datang untuk mencuri. Adakah pencuri datang untuk menjelma? Tak ada kan? Membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya aku yaitu Tuhan Yesus, supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Apa yang dimaksudkan berlimpah-limpah? Oke. Our life, hari ini kamu ada di sini sebab kebaikan Tuhan. Betul? Oke. Kamu hidup hari ini sebab kebaikan Tuhan. Kamu boleh berfashion pada hari ini sebab Tuhan. Betul? Oke. Sini kamu lihat ada beberapa perkara yang boleh menjadi halangan kita untuk mengikut rancangan Tuhan. Kalau dilihat dalam list ini, mungkin ada beberapa yang tidak ternyata mungkin kamu rasa ada dalam hidup kamu. Saya personally, kalau lihat sini, of course, paling susah saya lepaskan adalah kejayaan saya lah. Mungkin kedua adalah keuangan saya. Mungkin ketiga saya, hobi saya. Oke, hari ini kamu ambil pen, buka nota kamu, tulis 3 perkara yang kamu rasa susah untuk kamu lepaskan. Dan kamu mau benar itu didoakan. Tulis sekarang. Kamu susah mau lepaskan boyfriend kamu kah? Susah lepaskan kamu punya dendam. Kamu susah lepaskan perasaan marah kamu dengan kawan kamu yang dulu kah? Bisa silam kamu kah? Atau kamu rasa susah untuk kamu lepaskan ex kamu kah? Oke, kamu tulis sebagai masa 10 saat. 1, 2, 3, 4. Jangan emosional sangat, tulis saja. Tak payah fikir-fikir. Oke. Kalau kamu ada 10X, tak payah tulis nama, dia tulis X saja. Oke. Untuk sesi seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan saya. Sadam. Bagi tepukanlah, dia nervous tuh. Oke, sebelum saya mula, saya mau buat introduction sedikit lah. So, nama saya Sadam, berasal dari Miri, Sarawak.
bangsa Kenyaiban lah. So, siapa tahu Saddam Hussein? Mungkin sebab kamu orang muda-muda. So, Saddam Hussein tu dia diktator lah di Iraq. So, saya bukan, tak ada kaitan dengan tu. Okay, just not to be clear. So, saya akan sambung pelajaran kita pada petang ini, iaitu mengikuti Yesus. So, basically ada dua langkah yang perlu kita ambil dalam kita mengikuti Yesus. Jadi langkah kita yang pertama ialah, siapa tahu? Ya, pembaptisan. Okay. So apa itu pembaptisan? Mari kita baca dulu di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Okay, saya akan baca dulu. Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa untuk mengikuti Yesus kita haruslah dibaptis terlebih dahulu. Okay, jadi siapa yang belum dibaptis dan kamu terpanggil untuk dibaptis, kamu boleh beritahu mentor kamu lah, kita boleh arrange untuk sesi pembaptisan. Jadi sedikit kesaksian saya lah dalam pembaptisan. Jadi saya mengenal Tuhan itu umur saya 12 tahun. Okay, baru saya tahu siapa Tuhan, apa itu gereja. Dan saya buat keputusan untuk menerima Tuhan secara pribadi pada umur saya 17 tahun lah. So basically 5 tahun selepas itu saya membuat keputusan untuk dibaptis. Okay. Jadi apabila kita sudah dibaptis, ada langkah yang seterusnya lah. Jadi untuk ini di langkah kedua ialah menjadi pengurus untuk Tuhan ataupun steward of God. Okay. Untuk pembacaan ini mungkin kita minta volunteer. Ada yang mau bacakan? Table 5. Mana table 5? Wakil. Okay, baca di 1 Korintus, ada di depan. 1 Korintus 4, 2. Setelah dipertanggungjawabkan dengan amanah, hamba demikian itu wajib membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Oke, tepukan. Alright. Jadi apabila kita menjadi seorang Kristian, segala hal milik kita ini adalah milik Tuhan. Oke, jadi apabila semuanya itu milik Tuhan, dia mau kita menguruskan apa yang kita miliki itu dengan baiklah. So sebagai contoh, mungkin kamu ada telefon lah. Telefon ataupun kereta. Kalau kamu kereta itu atau telefon itu milik kamu, mesti kamu mau menguruskannya dengan baik kan? Telefon kamu nak pakai dengan lama, ataupun kereta kamu nak pakai dengan dalam jangka masa yang lama lah. Jadi Tuhan mau kita menjadi pengurus yang baik untuk segala yang dia miliki. Jadi di sini kita akan belajar ada dua perkara yang Tuhan mau kita uruskan dengan baik. Okay. Yang pertama kita akan Tuhan mau kita belajar mengurus uang dengan baiklah. Okay. Okay. Jadi kita tahu bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Okay. Pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita ada, okay, rumah tempat kita berlindung, semuanya itu milik Tuhan. Jadi tapi untuk hari ini kita fokus kepada pengurusan uang lah. So mungkin bagi yang masih bersekolah, mungkin uang itu datangnya dari ibu bapa kamu, ataupun yang sudah bekerja itu dari majikan lah upah kita setiap bulan. Jadi uang itu juga milik Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita boleh menguruskan uang kita dengan baik? Okay. Cara yang pertama ialah melalui persepuluhan. Okay, seperti tertulis di dalam Imamat 27 ayat 30. Semua persembahan sepersepuluh daripada hasil tanah, baik biji-bijian daripada tanah maupun dari buah pohon-pohonan, ialah milik Tuhan. Itulah bagian suci bagi Tuhan. Juga ada bacaan di dalam Ulangan dan Malaki, kamu boleh buka nanti untuk baca. Jadi untuk persepuluhan ini, kalau saya boleh kongsi, saya belajar memberi persepuluhan semasa saya
melanjutkan pelajaran lagi lah. Basically masa saya sambung degree. Jadi saya bersyukur saya dapat tajaan. So dalam tajaan tu saya dapat RM500 setiap bulan lah. So saya terpanggil untuk belajar memberi. So 50 setiap bulan lah. To be honest mungkin tidak selalu tapi saya cuba untuk memberi 50 setiap bulan. Jadi ya sebagai seorang student bukan senang lah untuk kita beri 50 kan. So baki itu saya guna. Tapi saya bersyukur karena Tuhan dia meletakkan beban itulah untuk saya cuba memberi, belajar memberi 10% daripada apa yang saya ada. Jadi saya juga percaya kalau kita memberi kepada pelayanan Tuhan itu juga kamu boleh tanya kepada mereka yang lain, mereka yang setia memberi, kamu tidak akan pernah kekurangan lah setiap bulan. Selalu dah mencukupi, baik itu daripada keuangan kamu ataupun dari segi kesehatan. Okay? Jadi untuk persepuluhan itu selalunya kita memberi kepada di mana kita beribadah lah. So kalau kita di DMC kita memberi 10% itulah setiap bulan di gereja DMC lah. Okay. Seterusnya ialah cara kita boleh menunjukkan kepada Tuhan bagaimana kita mampu menguruskan wang miliknya Tuhan itu dengan baik ialah melalui persembahan. Okay? So di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Jadi di sini kita dapat lihat apabila kita memberi persembahan itu, biarlah jangan dengan hati yang ikhlas lah, ada paksaan. Kamu tengok orang sebelah pulul RM10, kamu RM1 mungkin segan-segan kan. Tapi jumlah bukan jumlah yang Tuhan lihat, tapi hati kamu apabila kamu memberi. Okay, adakah kamu memberi dengan rasa bersyukur? Okay, dengan pernyataan Tuhan sepanjang minggu itu, dia melindungi kamu semasa kamu bersekolah, bekerja. So berilah dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersukacita. So di sini kamu juga boleh memberi persembahan itu. Kita ada tanggung setiap minggu. Kamu boleh hurul sumbangan kamu, pemberian kamu mengikut kemampuan kamu lah. Yang penting kamu bersyukur dan dengan tulus. Okay? Juga kamu boleh memberi persembahan ini. Contohnya kalau CGG yang saya hadiri, CGG Jenderang, kami ada tabung khas lah untuk membantu ahli CG. So mungkin juga kamu boleh memberi dari situlah pemberian kamu. So dia tidak tergantung kepada pemberian hari Minggu sahaja. Okay. Okay, seterusnya ialah cara kita dapat memberi kepada Tuhan ialah menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menguruskan wang dengan baik ialah melalui pemberian korban dengan iman. Jadi bila kita lihat di sini ada dua komponen, okay? Iman dan pengorbanan. Jadi selalunya pemberian jenis ini selalunya di luar kemampuan kita, agak sukar sebab dia melibatkan iman dan juga berkorban. Dia agak susah lah. Tapi contohnya di sini mungkin satu contoh ialah kamu tidak membeli kereta supaya kamu dapat memberi untuk pelayanan Tuhan. Ataupun kamu tidak upgrade telefon kamu yang kamu beli tahun lepas, kan Samsung Flip ke Fold, contohlah. Okay. Itu salah satu pengorbanan yang kamu buatlah. So kamu mementingkan dahulu kepentingan Tuhan daripada kepentingan kamu. Okay. So ini merupakan pemberian korban dengan iman. Okay. Jadi basically untuk pengurusan wang, kamu boleh menunjukkan kepada Tuhan kamu mampu menguruskan wang dengan baik. Yang first tadi pemberian persepuluhan 10% daripada apa yang kamu miliki. Yang kedua melalui persembahan, okay? Dan yang ketiga pemberian korban dengan iman lah. Jadi seterusnya kita lihat di dalam apalagi ada satu perkara yang Tuhan mau kita mampu menguruskan dengan baik juga, jadi pengurus yang baik, yaitu pengurusan masa, kebolehan dan karunia. Okay? So pelayanan, so di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, setiap orang antaramu telah menerima pelbagai kurnia daripada Allah. Sebagai pengurus yang baik Allah, gunakanlah kurnia itu untuk kebaikan semua. Jadi pelayanan ini melibatkan semua orang, bukan hanya untuk pastor, elders ataupun leaders. So semua orang terlibat.
Okay, semua orang terpanggil untuk melayani. Juga yang kedua kita boleh ikut ialah misi dan penginjilan lah. Okay, kita dapat lihat di dalam amanat agung yang terdapat di dalam Matius 28, 18 hingga 20, di mana kita semua terpanggil untuk memberitakan berita baik kepada semua bangsa. Okay, saya akan laju sedikit lah, so masa tidak mengizinkan. Okay, jadi kita apabila kita sudah menjadi pengikut Yesus, perintah ini adalah untuk kita pergi dan bukan duduk sajalah, pergi untuk memberitakan berita baik kepada semua bangsa. Right? So untuk kesimpulannya, okay, seperti yang kita sudah belajar di dalam pelajaran kita keempat, yaitu mengikuti Yesus, kita tahu bahwa Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, kerana kita tidak mampu untuk mengawal hidup kita. Dan juga keselamatan yang kekal itu datangnya dari Tuhan. Okay? And then ada dua langkah yang kita boleh ikut apabila mengikuti Yesus. Yang pertama ialah memberikan diri kita untuk dibaptis lah. Dan yang kedua, menjadi pengurus yang baik. Pengurus wang, pengurus masa, kebolehan dan talenta yang baik. Okay? Jadi ya itu sajalah saya rasa untuk perkongsian dari kami. Seterusnya saya pas ke Spes lah. Thank you, Saddam. Okay, lagi pitching. Okay, kita dua Saddam memang decide untuk share slide singkat sebab we want to share with you guys our journey dengan Yesus dan Kristus. Okay, malu sama tunjuk di sana, tapi tak apalah. Okay, this is me. Ketika saya berusia, I think 17 years old, form 5. Time ni saya saya adalah bukan Kristen sejak lahir. Saya adalah Kristen waktu saya masih kecil. Mungkin tadika macam tu. Dan saya dibaptis ketika saya berusia 6 tahun. Tadika, tahun 1, 7 tahun. And then, ever since that day, like almost every week, sampai saya tingkatan, saya ikut Sunday school. Saya ikut Sunday school, saya ikut CG family saya. But the worst case is, I only know who is Jesus. Saya baru tahu apa itu Tuhan bila saya datang ke DMC. Okay, bila saya sampai DMC. Ini gambar saya waktu saya first day mendaftar sebagai student di City University. I think 2010 bulan 7. Okay, ini muka saya lah dulu. Ada kuncing sedikit. Okay, time tu result SPM saya tak berapa bagus lah. Actually saya ada 2 subjek fail waktu saya ambil SPM. Dan itu saya rasa tak penting. Tapi this is me and my friend, satu lagi Louis, kawan saya. I convinced them to join me masuk CTU. I tell them, jom kita masuk CTU, study di KL supaya kita boleh enjoy, kita boleh clubbing, kita boleh travel sana sini. That's the purpose. Okay, kalau cakap mau study itu tujuan ke 150. Okay, so kanak-kanak yang tak berjaya juga masuk college. And then kita mendaftar adalah. So actually waktu saya datang ke KL, saya langsung tak pernah jejak kaki ke gereja. Saya tak pernah pergi church, saya tak pernah pergi CG, never. Ada satu waktu tu saya punya kawan sebilik saya, orang Semenanjung sini, nama dia Paul. Dia adalah anak kepada pastor. Okay, so dia ni yang buka peluang, buka apa tu? Panggil orang-orang Sabah Sarawak untuk pergi church. And then that time, dalam satu bilik saya, semua geng saya, termasuk semua ni, saya saja tak pergi church. Saya stay kat rumah for like 3-4 bulan, saya tak pernah pergi church. Saya tak mahu, saya orang RC, saya Roman Catholic, saya bukan SIB, saya bukan DMC, saya bukan Methodist. That's my mindset. So,
after few time dia ajak-ajak saya, jom sebest kita pergi campus life. Campus life ini banyak student, dia cakap macam tu. Okay, kamu boleh makan-makan. Best church dia tu macam shopping mall, dia cakap macam tu. So after few time, I think beberapa bulan kemudian selepas tu saya decide untuk join. This is waktu saya join campus life. First time saya jejak kaki ke DMC. Okay, campus life untuk student-student. Kalau sekarang dia panggil real life lah. Okay. Ini kami dulu lah, ini hall gambar hall 2 lah. Time to sis mata. Masih slim lagi kan sis? Okay, so this is the moment saya mula encounter Tuhan Yesus. Saya mula kenal Tuhan Yesus secara pribadi saya. Okay, ever since that day saya belajar, inilah situasi tentu, best worship tentu memang best. Jumping sana sini sangat best, banyak student. So mula pada itu saya start pergi church, saya join banyak kelas pemuridan, kelas penginjil macam ni. Ini Steffi guys. Eliska, Sadam, Louis, kami time ni baru usia 19 tahun kan Sadam. Macam tu umur kami. Saya sangat muda, and then apa orang buat kita ikut saja. Okay? And then kami pergi kelas pengetua season. Itu sis dulu lah. Kami pergi every week, kami pergi rumah macam sekarang pergi rumah sister ni every week lah. Okay, untuk fellowship. Time tu Steffi punya sini masih nampak lagi tengok ni. Okay. Kita juga aktif join kamera asli, muda-mudi. And then this is my testimony lah. Seperti saya cakap tadi, saya bukan student pandai, tapi bila saya masuk college, bila saya kenal Tuhan, saya serahkan hidup pada Tuhan, saya jadi budak pandai. And then this is the best, one of the sweet moments saya dapat anugerah cemerlang. Saya cabar kamu semua, kalau kamu gagal SPM, yes kamu gagal lah selama-lamanya, tapi kamu boleh ubah hidup kamu. Okay? I think this is the sweet moment saya kat sekolah tak pernah dapat anugerah. Dekat uni saya dapat Dean Lee, saya dapat student cemerlang a lot. And then I appreciate all this sebab setelah saya kenal Tuhan. And then a few after that saya mula convocation, saya punya diploma. Okay? And then this is my first job sebagai technician. My many jobs sebagai safety, supervisor, safety officer, and then various of project. Okay? Tetapi walaupun saya sudah mula bekerja, saya tak belajar lagi, saya tetap melayani Tuhan. Actually, saya tetap melayani Tuhan, saya lead untuk youth, pergi catching fire punya camp, pergi pelayanan di luar gereja. Time ni semua sibuk, semua sudah bekerja, tapi I commit myself untuk melayani Tuhan. And also, ini yang paling sampai sekarang pun masih dekat di kru lagi. And then dengan youth hingga hari inilah. Okay. Saya juga sudah pergi Gunung Murut, Gunung Doa, a few years back. Saya cabar kamu semua, kalau kamu mau cari jodoh, pergi sana. Okay. Saya mulai venture to other business. For example, dalam saya punya bisnes lah, saya jual kek. Okay, ini kita hantar kek pergi wedding. Ini kek tentu 6 tingkat. Imagine lah, buat pada rumah saja tu. Okay, ingat kalau ada max ini. This is the struggle lah. So untuk sebagai tuan tak boleh limit. You can venture so many things. Okay, in waktu pandemic kami buka bisnes sebagai event organizer lah. Ini buka yang banyak bergaduh lah. Okay, other than that, walaupun saya tetap pergi tempat yang saya impikan, I visit few country because I believe semua ini sebab Tuhan yang memungkinkan saya. Okay, I work hard, I juga melayani dengan bersungguh-sungguh hingga hari ini. Okay, okay, you see this picture. Waktu Steffi message saya untuk jadi speaker, saya tak balas message dia, saya send saja. Okay, saya tak balas message dia, tapi malam itu saya berdoa,
Tuhan bagi saya satu hint. And then saya, tak mungkin. Second time, Tuhan bagi saya hint lagi, adakah saya patut jadi speaker? Sebab lama sudah tak cakap depan ni. Saya skip. Until the third time, tiba-tiba Steffi add saya dalam grup speaker. Cakap, saya tak ada setuju benda ni, tapi saya diam saja. Masa sebelum tidur saya scroll saya punya message, saya punya Instagram, ini keluar dalam memori saya. Ini gambar diambil oleh Roger. Okay? This time we are very struggle. Kita tak ada volunteer. So sebagai di kru, saya dengar pada David Reno, tak ada muda-mudi yang nak tolong. So you have to do 2 kerja. Satu live, satu slide. But bila kita decide untuk follow Jesus, Tuhan tidak menjanjikan kesenangan, betul? Okay? Tidak menjanjikan hidup ini mudah. Okay? Tapi sejak saya mula kenal Yesus, sejak saya study macam mana Tuhan transform saya punya education, saya decide untuk tetap setia pada Tuhan. Di saat saya sakit, di saat saya lemah, di saat saya putus asa, di saat saya tidak punya apa-apa, saya tetap decide untuk ikut Jesus. To all student here, saya selalu advise ni kepada student. Banyak student bila dia mau praktikal kan, dia struggle, dia cakap Tuhan tak bagi tempat untuk dia, tak bagi peluang untuk dia untuk intern. Lepas tu dapat kerja pun susah. And I say this, jika Tuhan beri kamu peluang untuk kamu intern dengan kerja, adakah kamu masih sanggup melayani? Hingga bila-bila lah. Okay, saya join UMC sejak 2010 sampai sekarang. Saya melihat ramai orang leader-leader atas saya, sekarang tak ada sudah. Okay, bahkan ada yang pergi menganut agama lain. Okay, orang yang saya pandang tinggi, wah this is my mentor, this one, sudah malap. Orang yang pernah ajak saya pergi gereja, dia sudah tak pergi gereja. I'm not to say I'm proud of myself, but this is my stand. Bila saya datang ke church hari Minggu, itu bukan feeling macam I have to come for duty untuk ke atas, tidak. Dia sudah jadi macam saya punya rutin untuk pergi gereja setiap Ahad. Itu dalam makanan rohani saya. Okay? Alright. This is my brother Saddam. Itu kami ini masih berbelasan tahun. Okay, sebenarnya saya lagi awal jumpa dia sebelum wife dia jumpa dia. Okay? Mau share sedikit ya Saddam? Time's up. Okay. I just want to appreciate Saddam because sejak saya bila kenal dia seorang student yang susah. Okay. Bila saya kenal dia deep dalam sebagai saya hidup dia sangat struggle compared to my life. Family dia, kewangan dia, social life dia. Tetapi satu yang saya hingga hari ini saya anggap dia sebagai inspirasi saya. Dia tahu benda ni. Dari sekolah dulu, I always look up on him. Kalau kamu dengar testimoni dia kan, dia dari sekolah rendah sampai dah pergi university, dia ditaja. Okay, ditaja oleh satu company. Okay, and then ini yang buat saya macam, saya mau jadi macam dia nih. Sampai hari ini, dia kerja di giant company. I'm still looking up on him because for me, it's my inspiration lah, Saddam. Actually, saya belajar banyak pada dia lah. Okay, alright. Tak mau share muka dia, tak apalah. Tunjuk sikit lah. Okay, that's all from me. Mau skip kah? Tunjuk sikit lah, ini gambar Saddam lah. Okay. Kita ada satu video, yaitu movie. Saya minta, yaitu bertajuk Amanah Agung lah. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea,
anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, Kami akan menangkap ikan. "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Maka ia menjawab lagi, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan. Dan orang lain yang akan mengikatmu. Dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, Ikutilah aku.
Petrus menoleh dan melihat di belakangnya ada murid yang dikasihi Yesus, yang duduk di dekat Yesus saat makan dan yang bertanya, "Tuhan, siapa yang akan mengkhianati Engkau?" Ketika melihatnya, Petrus bertanya, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan meninggal. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata, "Jika aku menginginkannya hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, yang kemudian menulis semuanya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakannya itu benar. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Yesus.